Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan saya Ismi Wahyuningsi dalam pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's pray basmalah together. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Simak videonya sampai akhir ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendapatan nasional part 1. Kompetensi dasar, menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, pengertian pendapatan nasional, yang kedua, tujuan penghitungan pendapatan nasional, yang ketiga, manfaat penghitungan pendapatan nasional, yang keempat, konsep pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumen atau RTK dalam suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai proses nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan perekonomian suatu negara adalah pendapatan nasional. Tujuan penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama, untuk melihat kemajuan masyarakat dan negara di bidang ekonomi, serta melihat kemajuan pembangunan yang telah tercapai. Kedua, memperoleh taksiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara. Ketiga, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Yang keempat, membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Manfaat penghitungan pendapatan nasional. 1. Mengetahui struktur perekonomian suatu negara. 2. Mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. 3. Membanding perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. Yang keempat, membantu merumuskan kebijakan pemerintah. Konsep-konsep pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product GNP. Lalu ada produk nasional bersih atau Net National Product NNP, pendapatan nasional neto atau Net National Income NNI, pendapatan perorangan atau Personal Income PI, pendapatan yang siap dibelanjakan atau Disposable Income atau DI. Konsep pendapatan nasional yang pertama yaitu produk domestik bruto atau Gross Domestic Product atau yang kita kenal dengan GDP, yaitu total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar di Indonesia. PDB dihitung dari dua sisi pendekatan, yaitu sektoral dan penggunaan. Nah, di sini saya ilustrasikan. Ada yang pertama WNA yang tinggal di Indonesia dan WNI yang tinggal di Indonesia. Kemudian ada WNI yang tinggal di luar Indonesia ya. Nah, untuk GDP itu rumusnya adalah pendapatan WNI yang ada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNA yang ada di dalam negeri. Berarti yang saya beri kotak ini ya. Ini ya. Nah, berarti ada 5 ditambah 10 sama dengan 15. Konsep pendapatan nasional yang kedua yaitu produk nasional bruto atau Gross National Product atau PNB atau GNP, yaitu jumlah produk nasional bruto dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. GNP rumusnya yaitu pendapatan nasional WNI yang ada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan WNI yang ada di luar negeri. Berarti WNI yang ada di dalam negeri dan WNI yang ada di luar negeri. Berarti 10 ditambah dengan 7 sama dengan 17. Atau bisa juga dicari dengan cara
kita mencari PDB dulu. PDB kan tadi sudah ya, WNA ditambah dengan WNI kan ada 15 tadi, ditambah dengan pendapatan neto. Pendapatan neto itu dari mana? Pendapatan WNI dari luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA dari dalam negeri, sama dengan 7 dikurangi 52. Nanti dimasukkan ke sini ya, sama, hasilnya akan tetap sama. Selanjutnya yaitu konsep pendapatan nasional yang ketiga, produk nasional bersih atau net national product didapat dari produk nasional bruto dikurangi penyusutan dan barang pengganti modal. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau net national income adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung ditambah subsidi. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah dengan subsidi. Yang kelima, pendapatan perorangan atau personal income atau PI, yaitu pendapatan perorangan menghitung jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang, tetapi harus dikurangi dengan iuran dan ditambah dengan pembayaran pindahan atau transfer payment. Iuran biasanya terdiri dari laba ditahan, iuran asuransi, iuran perseroan, dan iuran jaminan sosial. Transfer payment adalah pembayaran pindahan seperti tambahan penghasilan, pendapatan lain. Rumus PI yaitu NNI ditambah dengan transfer payment dikurangi dengan iuran. Lalu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan perorangan setelah dikurangi dengan pajak penghasilan. Rumus disposable income yaitu PI, pendapatan perorangan dikurangi pajak langsung. Biasanya berupa PPh. Yang pertama, kita akan menghitung produk domestik bruto atau GDP, kemudian ditambah dengan pendapatan nasional neto terhadap luar negeri atas faktor produksi menghasilkan yang namanya GNP. GNP dikurangi dengan penyusutan menghasilkan yang namanya NNP, lalu dikurangi pajak tidak langsung dan ditambah subsidi yang menghasilkan namanya NNI. NNI nanti akan dikurangi dengan laba ditahan, iuran jaminan sosial, dan asuransi. Kemudian akan ditambah lagi dengan transfer payment menghasilkan yang namanya PI. PI dikurangi pajak langsung menghasilkan yang namanya DI. Ya, ini di sini kita ada latihan soal, bisa dibaca. Data-data pendapatan nasional suatu negara tahun 2019 sebagai berikut. PDB 13.400 M, produk neto luar negeri 400 M, pajak langsung 800 M, pajak tidak langsung 1.500 M, penyusutan barang modal 240 M, iuran asuransi 450 M, laba ditahan 250 M, pajak perseroan 100 M, transfer payment 250 M. Berdasarkan data di atas, hitunglah besarnya. Yang pertama GNP, kedua NNP, yang ketiga NNI, yang keempat PI, dan yang kelima DI. Pembahasannya, yang pertama GNP sama dengan GDP ditambah PNLN. GNP sama dengan 13.400 dikurangi 400 sama dengan 13.000 M. NNP sama dengan GNP dikurangi penyusutan. NNP sama dengan 13.000 dikurangi 240 sama dengan 12.760 M. NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. NNI sama dengan 12.760 dikurangi 1.500 sama dengan 11.260 M. PI sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi asuransi, laba ditahan, dan pajak perseroan. PI sama dengan 11.260 ditambah 250 dikurangi 450 ditambah 250 ditambah 100. Yang ini dihitung dulu ya.
sama dengan 10.710 M. Yang terakhir, DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. DI sama dengan 10.710 dikurangi 800 sama dengan 9.910 M. Ya, ini adalah slide terakhir kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Untuk penugasan nanti bisa lihat di deskripsi ya. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton video-video lainnya.